konferensi video. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Rokan Hilir Negeri Seribu Kubah. Alangkah indah si Pulau Jebur. Selamat datang dan selamat berjumpa dalam panen perdana kelapa sawit dan peninjauan kegiatan Santripreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, Gubernur beserta Forkopimda Provinsi Riau yang kami hormati, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum beserta jajaran DPP Apkasindo yang kami hormati, Bupati beserta Forkopimda Kabupaten Rokan Hilir yang kami hormati, staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, para santri, petani kelapa sawit, dan seluruh undangan yang berbahagia. Hadirin, kita saksikan penayangan video peremajaan sawit rakyat dan program Santripreneur berbasis sawit oleh petani rakyat. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani kelapa sawit, Presiden Joko Widodo meluncurkan program peremajaan sawit rakyat. Salah satu lokasinya di Desa Sukamaju, Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang ditanam perdana oleh Presiden Jokowi pada 9 Mei 2018. KUD Subur Makmur adalah KUD petani mandiri. Program ini dijalankan dengan prinsip legalitas, sustainabilitas, memenuhi standar sertifikasi ISPO, serta mengikuti standar Good Agricultural Practice. Seiring dengan berjalannya waktu,
KUD Subur Makmur didukung penuh dan didampingi oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASindo sebagai organisasi petani sawit terbesar di dunia, serta pengawasan ketat oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir dan Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Program ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan merupakan program peremajaan sawit rakyat terbaik se-Indonesia dan sudah bersertifikat ISPO yang didukung penuh oleh BPD PKS, maka program ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pak Jokowi menanam, Pak Ma'ruf Amin memanen. Industri dan perkebunan kelapa sawit merupakan sektor andalan ekonomi Indonesia yang berkontribusi besar terhadap kehidupan seluruh umat. Tumbuh dan berkembangnya pondok pesantren di sekitar perkebunan kelapa sawit diharapkan tidak hanya mencetak para ulama tetapi juga menjadi pusat inovasi Indonesia berjiwa entrepreneur dan jujur. Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia mendorong sawit Indonesia masuk ke pondok pesantren melalui program Santripreneur berbasis sawit. Asosiasi Petani Kelapa Sawit bersama BPD PKS menyelenggarakan program Santripreneur berbasis sawit yang diikuti oleh 55 pondok pesantren. Dan pondok pesantren yang tergabung melakukan kunjungan di produsen benih ternama Damimas. Demi mewujudkan program tersebut, APKASindo bekerjasama dengan produsen benih kelapa sawit ternama di Indonesia, Damimas dari Sinarmas, Topas dari Asian Agri, dan Sriwijaya dari Sampurna Argo serta dukungan penuh kantor staf Presiden, kantor Wakil Presiden, Kementerian Pertanian dan Gubernur Riau telah mampu mewujudkan pembibitan kelapa sawit berbasis Santripreneur yang akan menjadi pemasok bibit sawit siap tanam pada program peremajaan sawit rakyat nasional. Program ini merupakan wujud kerjasama berbagai kementerian terkait, pemerintah daerah, perusahaan produsen benih kelapa sawit, perbankan, kelompok tani, koperasi, dan petani sawit Indonesia. Pati Rokan Hilir. Kepada Bapak Afrizal Sintong, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Profesor Dr. AC Pak Haji Ma'ruf Amin. Yang kami hormati Bapak Gubernur Riau, yang kami hormati Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum beserta jajaran DPP APKASindo, yang kami hormati Staf Khusus Wakil Presiden RI, yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Rokan Hilir, anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Wakil Bupati, para petani, pekebun, dan para santri. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa bersama-sama di sini dalam rangka panen kelapa sawit, program peremajaan sawit rakyat, persemian penangkaran bibit kelapa sawit, program Santripreneur di Kabupaten di Kepenghuluan Sukamaju, Paket A, Kecamatan Bagas Nembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, sektor perkebunan saat ini telah memberi kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara dalam komoditi andalan kelapa sawit. Penerimaan negara yang diperoleh dari produksi kelapa sawit ditambah produksi komoditi perkebunan lainnya. Tapi di sini perlu kami sampaikan kepada Bapak Wakil Presiden bahwa Kabupaten Rokan Hilir ini luas wilayahnya
8.881 km persegi. Dan di sini perlu kami sampaikan bahwa di tempat kami ini 68% itu masuk di dalam kawasan hutan. Hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang bisa dikonversi, dan ada lagi hutan lindung. Jadi di sini sebagai pemerintah daerah perlu kami sampaikan kepada Pak Wakil Presiden bahwa kendala kami saat ini petani-petani kelapa sawit di Rokan Hilir ini hampir 80% itu petani kelapa sawit. Jadi kendalanya sekarang ini adalah bahwa banyaknya kawasan hutan di tempat kami ini, padahal lahan atau tanah tersebut sudah dimiliki dan diduduki oleh datuk kami, kakek kami, bahkan munyang kami, buyut kami. Tapi nyatanya pada RT RW Kabupaten Rokan Hilir terdapat daerah kami ini termasuk 68% itu masuk dalam kawasan hutan. Jadi ini yang perlu kami sampaikan kepada Pak Wakil Presiden. Mohon kami sebagai mewakili dari petani-petani kelapa sawit yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini, bahwa bagaimana bahwa petani kami nanti tergendalanya untuk replanting yang sekarang ada 5.000 hektar, sekarang baru kita laksanakan sekitar 1.500 hektar. Nah, kendalanya di sini adalah bahwa kebun kelapa sawit ini banyak termasuk di dalam kawasan hutan. Jadi untuk itu harapan kami kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bagaimana untuk membantu petani-petani kami ini supaya nanti kawasan hutan itu bisa dilepaskan sehingga petani-petani kami dapat memiliki lahan tersebut secara utuh. Itu harapan kami dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Bapak Presiden yang kami hormati, di sini juga perlu kami sampaikan. Di Kabupaten Rokan Hilir ini ada 44 pabrik kelapa sawit yang mengolah kelapa sawit itu sekitar 800 ton satu pabrik kelapa sawit. Dikalikan sekitar ada 40 lebih pabrik kelapa sawit, berarti 3.200 ton, 32.000 ton per harinya penghasil kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hilir ini. Jadi perlu kami sampaikan bahwa ekonomi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir ini banyak tergantung di kelapa sawit. Bapak Ibu juga yang kami hormati, di sini perlu kami sampaikan juga bahwa penghasil terbesar di Provinsi Riau ini adalah penghasil sawit terbesar adalah Kabupaten Rokan Hilir. Dan juga perlu kami sampaikan di samping kebun kelapa sawit, Rokan Hilir ini juga penghasil minyak dan gas terbesar. Bahkan Blok Rokan itu berada di Kabupaten Rokan Hilir. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa dengan adanya potensi-potensi besar di Kabupaten Rokan Hilir ini, harapan kami tentunya Bapak Presiden, sekali lagi harapan kami bagaimana bisa membantu petani-petani pekebun sawit kami di sini supaya bisa memiliki tanahnya, supaya bisa dilepaskan dari kawasan hutan tersebut. Dan juga perlu kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa petani kami juga susah untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Nah, ini juga berharap kami kepada Bapak untuk bagaimana menambah kota pupuk subsidi supaya petani-petani yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini bisa mendapatkan pupuk subsidi secara bersama. Itulah harapan kami kepada Bapak Presiden, Bapak Gubernur. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon dimaafkan dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan laporan Ketua Umum DPP APKA Sindo. Kepada Bapak Dr. Gulat Medali Emas Madurung, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore. Salam hormat kami, Bapak Wakil Presiden, berkenan untuk mengikuti panen perdana peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten terluas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau. Riau sebagai provinsi terluas 4,1 juta hektar dari seluruh Indonesia. Salam hormat kami kepada Bapak Wakil Presiden dan juga kepada Kiai Imam yang pada hari ini hadir langsung di lokasi acara dari kantor Wapres, dan juga Bapak Jenderal TNI Ero Kusnara dari kantor staf Presiden langsung hadir di sini, dan juga dari Kementan Bapak Direktur Tanaman Tahunan Bapak Heru. Salam hormat kami juga kepada Bapak Dr. Tri Chandra yang juga dari kantor Wapres yang sudah 2 kali datang kemari untuk memastikan bahwa panen ini benar-benar panen yang semua untuk rakyat dan dinikmati semua masyarakat. Terkhusus kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir yang memang mendampingi full, dan hari ini didampingi dari Provinsi Riau oleh ibu kami yang selalu setia memberikan saran nasihat untuk percepatan PSR di Provinsi Riau. Terima kasih Ibu Perah, dan terkhusus juga kepada Bapak Gubernur Riau yang hari ini mengikuti acara melalui virtual, dan Bapak Edi Bowo, Bapak Direktur Keuangan dari BPD PKS, tentunya yang kami sangat hormati. Bapak Ibu semua, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak dari Kajari, Rokan Hilir, dan Bapak Ibu terkhusus adik-adik kami, adik-adik dari pondok pesantren yang hadir di sini. Tentunya yang sangat berbahagia, petani sawit Apkasindo, Provinsi Riau. Provinsi yang kita harapkan menjadi bagian terdepan. Petani sawit dari Rokan Hilir yang hadir pada saat ini saya lihat lengkap. Mari kita berikan salam setara kepada semua petani sawit ini. Salam setara. Baik, Bapak Ibu, saya Gulat Manurung mewakili daripada petani sawit yang kebetulan dipercaya sebagai Ketua Umum DPP Apkasindo yang membawahi 22 provinsi, 144 kabupaten dari Sabang sampai Merauke, menyampaikan hormat kepada kita semua atas capaian yang sudah dicapai oleh negara, khususnya untuk percepatan pemulihan ekonomi dari sektor perkebunan kelapa sawit. Yang terhormat bagi kita semua, bahwa hari ini adalah hari yang cukup bersejarah. Tagline yang kami bangun Pak Wakil Presiden adalah Pak Jokowi menanam. Hari ini kita aminkan Wakil Presiden untuk memanen. Itulah tagline kami hari ini, dan acara ini langsung kami relay juga kepada 22 provinsi Pak Wapres, kepada saudara-saudara kami yang ada di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, menyaksikan pada hari ini bahwa negara menempatkan petani sawit sebagai pahlawan ekonomi Indonesia. Fakta sudah menunjukkan itu. 372 triliun kami kumpulkan untuk mengisi kas devisa negara. Patut kita memberikan penghargaan. Oleh karena itu Pak Wakil Presiden, terima kasih kehadirannya. Bapak Gubernur Riau yang hari ini live dari Kota Dumai, dan juga Pak Edi Bowo dari Dirjen Perkebunan Kelapa Sawit, yang dari Badan Pengelola Perkebunan dan Kelapa Sawit. Tentunya kepada Bapak Menteri Pertanian yang diwakili oleh Pak Heru. Salam hormat kami petani sawit Indonesia. Semoga ini menjadi penyemangat kami untuk percepatan PSR 500.000 hektar di seluruh Indonesia, yang pada hari ini memang masih mencapai kurang lebih 210.000 hektar. Yang alasannya kenapa belum tercapai Pak Wakil Presiden, persis seperti yang dikatakan Pak Bupati, Pak Wapres, 82% kami mengajukan PSR dengan dana 30 juta per hektar. 84% itu gagal usul, ditolak karena sawit dalam kawasan hutan. Sawit yang sudah berumur seperti yang ada di sebelah sini, sebagian besar sudah tidak reproduktif lagi, tetapi kami harus menunggu proses pelepasan sawit dari kawasan hutan yang tidak tahu kapan selesainya. Bapak, Ibu semua, dan terkhusus Bapak Wakil Presiden, izinkan kami menyampaikan satu hal kepada Pak Wapres, bahwa yang pertama, kami ingin juga menikmati apa yang disebut dengan hasil jeripaya sawit Indonesia melalui perhatian Bapak Wakil Presiden, terkhusus Kementerian Kehutanan, untuk segera mendunia nyatakan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR RI bersama aparat pemerintahan. Yang kedua, Pak Wakil Presiden, sampai dengan sekarang petani sawit itu hitungannya itu 6,78 juta hektar
Tapi Pak Wapres, kami belum memiliki pabrik, satu pabrik pun. Kami tergantung 100% kepada korporasi. Oleh karena itu dengan dana pungutan ekspor yang dikelola oleh BPD PKS, kami bermohon kepada Pak Wapres yang tahun ini berpotensi terkumpul 117 triliun. Itu bukan APBD dan bukan APBN. Kami berharap kepada Pak Wapres bisa memberikan arahan ke BPD PKS supaya membangun pabrik di tempat yang Bapak panen pada hari ini. Sebagai sejarah, Pak Wapres membangun pabrik petani sawit Sumringah. Yang ketiga Pak Wapres, ini pesan daripada teman-teman kami dari seluruh Indonesia. Pak Menko, Pak Erlangga beberapa hari lalu mengatakan belum bisa datang kemari, tetapi akan segera datang. Tapi hal yang kami sampaikan yang ketiga ini Pak, PSR adalah harapan program Pak Jokowi dan Pak Amin. Tapi banyak kami alami bapak-bapak dari aparat penegak hukum, bapak-bapak dari kejaksaan, bapak-bapak dari kepolisian, silih berganti memanggil petani kami dengan BAP, dengan tuduhan adanya indikasi korupsi, penyalahgunaan dana-dana PSR. Kami tidak memungkiri bahwa ada beberapa teman kami yang memang menyalahgunakan uang itu. Silakan untuk ditindak. Tetapi kami bermohon kepada Bapak Presiden, jika memang ada teman-teman kami petani dari Sabang sampai Merauke yang kesalahannya sekedar kesalahan administrasi, tahu salah sampai dipanggil-panggil sama APH, aparat penegak hukum. Karena kalau petani itu dipanggil hari ini, 2 minggu dia akan demam, flu berujung COVID karena dia tidak terbiasa di BAP seperti itu. Izinkan pembina kami dari Dirjen Perkebunan, dari Dinas Perkebunan membina kami untuk administrasi tanpa melalui pidana hukum. Karena itu keinginan Bapak Wakil Presiden dan Bapak Presiden mengedepankan penyelesaian di luar jalur hukum. Demikian Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, salam hormat kami. Tadi saya komunikasi dengan Pak Muldoko, menyampaikan salam kepada kita semua. Tidak bisa hadir, tapi beliau berjanji untuk melakukan launching perdana pabrik kelapa sawit yang akan dibangun melalui Bapak Wakil Presiden. Itu pesan dari Pak Muldoko. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak dan dengarkan bersama sambutan Gubernur Riau kepada Bapak Dr. Andes Haji Samsuar. Kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang kami hormati staf khusus Bapak Wakil Presiden bersama rombongan. Yang kami hormati mewakili Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Bupati Rokan Hilir bersama Wakil Bupati Rokan Hilir. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Yang kami hormati saudara-saudara anggota Forkopimda Rokan Hilir. Yang kami hormati Ketua Umum yang kami hormati Dirjen PK, hormati Ketua KUD daripada Subur Makmur bersama Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami muliakan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan nikmatnya. Pada siang hari ini kita dapat menghadiri kegiatan panen perdana kelapa sawit program peremajaan sawit rakyat Subur Makmur di Kecamatan Bagan Senembah, Kabupaten Rokan Hilir oleh Bapak Wakil Presiden. Salawat dan salam saya sampaikan pada junjung alam Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Wakil Presiden, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati. Perkebunan merupakan sektor unggulan yang menyumbangkan peningkatan ekonomi masyarakat yang cukup signifikan di Provinsi Riau.
Dengan ini kami laporkan kepada Bapak Wakil Presiden berdasarkan data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, ekspor CPO dan turunannya dari Provinsi Riau tahun 2020 mencapai 13,16 juta ton dengan nilai 6,8 miliar US dollar atau setara dengan 95,20 triliun. Begitu juga pada tahun ini adanya peningkatan ekspor dari sawit dan turunannya. Berdasarkan data dari Badan Karantina Provinsi Riau, kinerja ekspor sampai dengan bulan Agustus 2021 sudah mencapai 22,37 triliun dan diperkirakan terus meningkat sampai dengan akhir tahun. Kinerja ekspor CPO dan turunannya di Provinsi Riau diperkirakan menyumbang hampir 30 kali sampai 35% dari nilai ekspor nasional. Potensi yang begitu besar ini menjadikan sektor kelapa sawit di Riau menjadi sektor yang menyerap lapangan kerja yang sangat besar dan diperkirakan melibatkan hampir 823.026 KK petani atau sekitar 3,3 juta orang yang menggantung hidupnya di sektor perkebunan. Persen dari penduduk Riau yang berjumlah 6,3 juta jiwa bergerak di sektor perkebunan. Potensi inilah yang menopang perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih belum berakhir di Provinsi Riau, dan alhamdulillah kami laporkan pada Bapak Wakil Presiden pada tahun ini harga TBS kelapa sawit cukup menggembirakan sehingga para petani sawit yang ada di sumber mata pencahariannya. Provinsi Riau sebagai produsen kelapa sawit terluas ketersediaan produk kelapa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan kelapa sawit, khususnya perkebunan rakyat di Riau, keberhasilan program peremajaan kelapa sawit rakyat melalui dana hibah BPD PKS ini menjadi salah satu penentu masa depan industri kelapa sawit yang ada di Provinsi Riau. Berdasarkan data yang ada di kantor kami, realisasi program peremajaan sawit rakyat di Provinsi Riau sejak tahun 2017 sampai luas 27.733,54 hektar atau senilai 742 miliar 427.938.000 rupiah dengan penerima manfaat mencapai 86 kelembagaan yang meliputi 11.274 pekebun yang tersebar di 8 kabupaten, yaitu Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan, Siak, Kuantan Sengingi, Rokan Hilir, Bengkalis, Indragiri Hulu, dan satu yaitu Kota Dumai. Bapak Wapres yang kami sampaikan juga pada kesempatan ini sesuai memang yang menjadi PSR yang ada di Riau disebabkan dan saat ini juga sudah banyak kebun-kebun sawit kita yang harus diremajakan. Karena itulah melalui dukungan bantuan dari Bapak Wakil Presiden dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini juga kami tunggu tentunya agar kiranya tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, karena di Riau ini masih banyak kebun-kebun sawit kita, baik kebun sawit swasta maupun juga kebun sawit rakyat yang berada di kawasan hutan. Yang terutama yang sudah masanya harus dilakukan replanting, belum dapat kita lakukan replanting karena banyak masuk di dalam kawasan hutan. Mudah-mudahan Bapak Wakil Presiden dapat membantu kami sehingga nanti program PCR ini bisa lebih meningkat lagi di masa yang akan datang di Provinsi Riau ini. Bapak Wakil Presiden, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa program PSR di Kabupaten Rokan Hilir sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2017. Program peremajaan sawit rakyat telah terbukti mampu membantu masyarakat dalam melakukan peremajaan kebunnya dan akhirnya meningkatkan ekonomi dan peluang usaha masyarakat. Salah satunya adalah peluang usaha di bidang pembibitan dan penangkaran kelapa sawit yang bisa dilakukan dengan skala usaha rumah tangga maupun kelompok masyarakat
lainnya seperti usaha kecil, menengah, dan koperasi, dan juga saat ini dilakukan kerjasama antara Apkasindo bersama pondok-pondok pesantren menindaklanjuti peluncuran santripreneur yang telah Bapak Wapres berikan pada waktu arahan beberapa waktu yang lalu. Yang ke waktu itu juga kami hadir pada waktu peluncuran santripreneur yang dilaksanakan oleh Bapak Wakil Presiden. Saat ini Riau sudah memiliki 98 produsen penangkar kelapa sawit yang tersebar di 11 kabupaten kota. Pada kesempatan ini kami mohon kepada Bapak Wakil Presiden melakukan panen perdana sawit rakyat hasil program PCR di Kabupaten Rokan Hilir, dan melalui kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat kepada para petani yang hari ini akan menikmati hasil kelapa sawitnya. Semoga program peremajaan sawit rakyat baik di Rokan Hilir maupun juga kabupaten kota di Provinsi Riau dapat kita tingkatkan di masa yang akan datang guna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon izin Bapak Wakil Presiden, kami menyampaikan 2 bait pantun sebagai tradisi di bumi Melayu ini. Indonesia dalam pandemi, jangan bersedih dan bersusah hati. Mari menanam sawit sendiri, program PCR, jayakan petani. Eloklah cincin bermata intan, indahnya warna tergantung selera. Mari bangun industri sawit berkelanjutan, menuju Indonesia makmur dan sejahtera. Semoga Allah SWT meridhoi ikhtiar kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Wakil Presiden yang telah berkenan hadir secara virtual dan memberikan arahan kepada kami. Mudah-mudahan Bapak Wapres senantiasa sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak dan dengarkan bersama sambutan dan arahan Wakil Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pernyataan panen perdana dan peresmian pembibitan kelapa sawit. Kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Gubernur beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, Bupati Rokan Hilir, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Ketua dan jajaran pengurus DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo, serta para petani peserta panen perdana program peremajaan sawit rakyat yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada acara yang membahagiakan dan membanggakan kita ini. Merupakan satu kebahagiaan bagi saya dapat bertatap muka dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, meskipun secara daring, khususnya para petani rakyat. Bapak, Ibu, saudara hari ini berhasil melakukan panen perdana kelapa sawit hasil program peremajaan sawit rakyat yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo di tahun 2017. Saya ucapkan selamat atas keberhasilan 105 keluarga petani sawit dengan luas lahan 266 hektar di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, yang terlibat secara langsung dengan kegiatan panen perdana ini.
mewakili petani-petani swadaya lainnya di Indonesia yang juga melaksanakan panen perdana program permajaan sawit rakyat. Hadirin yang saya hormati, sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dan menguasai 55% pasar ekspor global, industri dan perkebunan kelapa sawit memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Industri dan perkebunan kelapa sawit mampu menciptakan kesempatan kerja yang cukup luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terkait. Berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2019, jumlah petani yang terlibat di perkebunan kelapa sawit sebanyak 2,67 juta orang, dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan kelapa sawit sebanyak 4,42 juta orang. Pada tahun 2020, ekspor pertanian tumbuh 15,79% atau mencapai 451,77 triliun dibanding dengan periode yang sama di tahun 2019. Dan pada periode Januari sampai dengan Juni 2021, nilai ekspor pertanian mencapai 277,95 triliun atau meningkat 40,29% dibanding periode yang sama tahun 2020. Khusus untuk ekspor komoditas kelapa sawit di tahun 2020 mencapai 22,97 miliar US dollar atau setara dengan 321,5 triliun. Angka ini naik 13,6% dibanding dengan tahun 2019. Hadirin yang berbahagia, program permajaan sawit rakyat merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat yang masih tergolong rendah, yaitu sekitar 3,7 ton per hektar per tahun, padahal potensi yang dapat dihasilkan bisa mencapai 8 ton per hektar per tahun. Selain sebagai bentuk keprihatinan pemerintah kepada pekebun sawit, permajaan sawit rakyat juga merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional yang mampu menyerap banyak tenaga kerja di masa pandemi COVID-19. Sampai dengan tahun 2022, pemerintah mentargetkan permajaan sawit rakyat pada lahan seluas 540.000 hektar untuk tahun 2021. Program ini ditargetkan menyasar seluas 180.000 hektar dengan alokasi dana sebesar 5,567 triliun. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan industri sawit perlu bersatu padu, bekerja bersama, dan berkolaborasi. Diperlukan kerjasama yang erat oleh 3 pihak dalam rangka pengelolaan sawit berkelanjutan, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, petani swadaya merupakan aktor utama sektor perkebunan kelapa sawit. Petani swadaya menguasai hampir separuh perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2019, dari sekitar 14,6 juta hektar perkebunan kelapa sawit, diperkirakan sebesar 6,04 juta hektar atau sama dengan 41,35% dikuasai oleh perkebunan rakyat dengan produksi minyak sawit 16,06
2 juta ton atau 34%. Pemerintah memandang penting untuk memberikan perhatian khusus kepada perkebunan rakyat, terutama untuk lebih meningkatkan kesejahteraan petani. Terdapat setidaknya 3 klaster yang perlu dikelola dengan baik dalam rangka peningkatan nilai tambah dan perbaikan kesejahteraan petani. Pertama, penguatan sektor hulu yang dilakukan melalui pembibitan dan pengolahan selama masa tanam, peningkatan produktivitas tanaman sawit rakyat, serta tanaman selak dan integrasi dengan ternak atau disebut sebagai pertanian terintegrasi, misalnya integrasi sawit dengan sapi. Yang keduanya, memperkuat industri hilir. Dilakukan melalui penguatan permodalan, pengembangan dan pengelolaan produksi sawit pasca panen, hilirisasi atau pengembangan dan pengolahan produk turunan dengan nilai tambah tinggi, pengembangan pemasaran dan penguatan pasar sawit, serta tetap menjaga harga CPO. Nah, yang ketiganya adalah peningkatan kualitas SDM yang dilakukan melalui pembinaan, pelatihan, magang, studi banding, dan konsultasi manajemen usaha, serta penguasaan teknologi untuk perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas, pengembangan desain dan rekayasa produk, peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku, juga pemerataan teknologi untuk pemasaran. Guna meningkatkan nilai tambah, perkebunan rakyat harus mulai masuk ke industri hilir untuk meningkatkan pendapatan dan peluang pengembangan usaha yang lebih luas lagi. Dalam hal ini, UMKM sawit merupakan sarana yang tepat bagi perkebunan rakyat untuk masuk ke industri hilir. Produksi skala UMKM tidak saja menjadi nilai tambah untuk petani sawit, tapi juga membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih luas karena beragamnya produk turunan sawit di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, siang hari ini kita juga akan melihat hasil kegiatan pengembangan potensi santripreneur berbasis UKMK, usaha kecil, menengah, dan koperasi sawit di Riau, sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi sektor real di pesantren. Pemerintah menyambut baik program pengembangan potensi santripreneur berbasis UKMK ini, UKM sawit ini, sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi sektor real di pesantren. Dan program ini diharapkan dapat menggerakkan potensi ekonomi pesantren dan melahirkan santripreneur yang berkarakter kuat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Atau saya nyebutnya sebagai Gus Iwan, santri bagus, pinter ngaji, usahawan. Hadirin yang saya hormati, ini juga pengembangan sawit ini bukan hanya sekedar masalah ekonomi, tapi sebenarnya juga perintah agama. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan, "Huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha." Dialah yang menjadikan kamu dari bumi, dari tanah, dan meminta supaya kamu memakmurkan bumi untuk menjadi kesejahteraan bagi manusia. Salah satu memakmurkan bumi adalah dengan mengolah bumi itu sendiri, dan salah satunya dengan menanam komoditas sawit. Oleh karena itu, mengembangkan sawit rakyat di kalangan pesantren dan para santri
itu juga merupakan perintah agama. Bahkan di seluruh semua masyarakat. Sebenarnya pengembangan sawit bukan hanya soal ekonomi, tapi juga amrun diniyun, syar'iyun, ta'miriyun lil ardi. Masalah agama sesuai dengan syariat untuk memakmurkan bumi. Itu saya kira yang perlu mengapa juga para santri harus aktif melakukan upaya-upaya ini. Upaya ini juga sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Afkasindo dalam membantu meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan petani, khususnya petani kelapa sawit. Apresiasi saya kepada Afkasindo yang telah membantu pemerintah dalam mewujudkan petani kelapa sawit yang sejahtera. Akhirnya saya ucapkan selamat melakukan panen raya, selamat menuai hasil, selamat bergembira, dan jangan lupa untuk senantiasa bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Semoga panen perdana ini menjadi awal peningkatan kesejahteraan petani dan memicu petani rakyat lain untuk mengikuti program PSR. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menyatakan panen perdana kelapa sawit program Peremajaan Sawit Rakyat secara resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Hadirin, telah kita dengarkan sambutan dan arahan serta pernyataan panen perdana dan peresmian pembibitan kelapa sawit oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan saksikan prosesi panen perdana dan penanaman bibit sawit sebagai kegiatan dari Santripreneur. Prosesi panen perdana akan diwakili oleh Bupati Rokan Hilir dan Ketua Umum DPP Apkasindo bersama para petani. Baik, prosesi panen akan kita mulai dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin Pak Wapres, luasan tanam yang dipanen ini adalah sekitar 266 hektar. Petani yang terlibat mencapai 105 orang petani dan dikelola oleh KUD setempat. Nah, sawit ini izin Pak Wapres usianya sudah 3 tahun, sekali panen itu dapat menghasilkan 54 ton. Boleh minta tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian. Ya, prosesi panen masih terus berlanjut. Kita lanjutkan dengan penanaman bibit sawit yang akan dilakukan oleh para santri. Penanaman bibit sawit ditandai dengan pembukaan tirai terlebih dahulu. Bersiap-siap. Kita akan mulai dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian. Setelah dibuka, dilanjutkan dengan penanaman benih kecambah sawit yang juga akan dilakukan oleh para santri kita. Ini sebagai bentuk kegiatan dari Santripreneur. Izin Pak Wapres, pembibitan kelapa sawit ini merupakan program Santripreneur berbasis sawit, di mana pembibitan ini bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Apkasindo, BPD PKS, Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Koperasi Setara, ITMAM, dan Pondok Pesantren Teknologi Riau.
Dan ini mewujudkan sawit berkelanjutan dengan produktivitas tinggi dan penelitian ini didukung oleh produsen benih kelapa sawit yang ada di Provinsi Riau. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Kita akan lanjut ke acara selanjutnya. Dialog Wakil Presiden Republik Indonesia dengan petani sawit dan santri sawit yang akan dipandu oleh moderator Bapak Rino Afrino selaku Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Presiden yang sangat kami cintai, tiada bisa diukir di hati kami. Pada hari ini kami dapat bertatap muka kembali dengan Bapak Wakil Presiden. Terakhir, Bapak berkenan menerima para petani datang ke Istana Wapres di awal pandemi lalu. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Pak Wapres selalu diberikan kesehatan. Amin. Diberikan panjang umur untuk memimpin kita semua. Bapak Wakil Presiden yang sangat kami hormati, izinkan kami memimpin dialog dari perwakilan petani dan perwakilan santri serta para hadirin peserta acara ini. Tentunya mohon maaf apabila ada salah ucap dari para penanya-penanya ini. Oleh karena itu, kami mohon tunjuk tangan dari petani dahulu, siapa yang ingin langsung bertanya kepada Bapak Wakil Presiden. Silakan tunjuk tangan. Baik. Terima kasih moderator. Silakan. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Izin Pak Wakil Presiden, perkenalkan nama saya Makmur Sigalingging. Saya kelompok tani, saya salah satu pengurus kelompok tani di Kepenguluan Bayangkara Jaya, Pak. Dengan ini Pak Wakil Presiden, saya ingin menyampaikan petani sawit saat ini sangat bersemangat dengan program BPDPKS, terkhususnya PSR, Pak. Namun kendala-kendala yang seharusnya sudah clear, tapi masih juga menghambat, Pak. Terkhusus terkait kesawit dalam kawasan hutan. Harusnya sudah clear dengan terbitnya UU-CK, Pak, atau Undang-Undang Cipta Karya. Faktanya, Pak, sawit dalam kawasan hutanlah kendala utama kami ikut PSR, dan di saat yang bersamaan capaian target PSR nasional jauh dari target, Pak. Selanjutnya Pak Wakil Presiden yang kami hormati, kami masyarakat kesulitan mengakses kredit KUR untuk memenuhi kebutuhan biaya lanjutan PSR, Pak. Dan kami mohon bantuan Bapak Wakil Presiden, berhubung sekarang ini harga pupuk mahal sekali, naik 70%, Pak. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Pak Makmur yang sudah mencurahkan hatinya, dicatat nanti dijawab ya Pak Wapres. Berikutnya dari santri, silakan tunjuk tangan. Oke. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami memperkenalkan diri, nama kami Muzaki Musofa. Kami dari santri dan alumni Pondok Pesantren Itmam. Izinkan Bapak Wapres, kami ingin mengucapkan berterima kasih karena telah dilibatkan dalam industri sawit, terkhusus program Santripreneur berbasis kelapa sawit. Yang saat ini sudah berjalan satu program pembibitan sawit
santripreneur yang nantinya akan menjadi bagian dari pasokan ke kebun PSR. Namun Bapak Wapres yang terhormat, kami para santri dan alumni Ponpes melalui santripreneur berharap bisa masuk ke lini industri pabrik mini minyak goreng. Karena menurut kami teknologinya cukup sederhana dan produksinya nanti akan diberi nama minyak goreng santri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zaki, santri dari Itmam. Berikutnya dari para hadirin, yang ketiga kita minta dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit hadir secara virtual Direktur Penyaluran Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pak Edi Wibowo bisa menyampaikan secara singkat kepada Pak Wapres apa yang ingin disampaikan. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Sebelumnya kami sampaikan salam dan juga permohon maaf Bapak Direktur BPDPKS, Direktur Utama BPDPKS Bapak Edi Abdurrahman tidak bisa hadir karena secara mendadak pada waktu bersamaan mengikuti rapat dengan DPR. Mohon berkenan Bapak Wapres untuk menyampaikan program pemberdayaan pekebun sawit yang dilakukan BPDPKS, bahwa program pemberdayaan pekebun sawit yang menjadi program nasional adalah program PSR, yang alhamdulillah program PSR di Riau dengan bantuan pendanaan BPDPKS sebesar 30 juta, saat ini sebesar 30 juta per hektar, sudah ada yang dapat dipanen dan kita saksikan bersama dalam seremoni hari ini. Program PSR di wilayah Riau dengan pendanaan BPDPKS tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur Provinsi Riau dengan dana yang disalurkan sampai saat ini per 31 Agustus 2021 sebesar 749 miliar untuk lebih dari 28.000 hektar dan 11.580 pekebun. Sedangkan capaian program PSR secara nasional sampai 31 Agustus yaitu terrealisasi penyaluran dana sebesar 6,23 triliun untuk lahan seluas 230.472 hektar dengan pekebun sebanyak 100.439 pekebun. BPDPKS juga telah memberikan beasiswa sawit untuk program vokasi D1, D3, dan D4 yang sampai saat ini telah diberikan kepada 2.605 mahasiswa dan untuk tahun 2021 akan diberikan kepada 660 mahasiswa di mana saat ini sedang dilaksanakan proses seleksi calon mahasiswa dan rekomendasi teknis oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Di samping itu juga ada program pemberdayaan pekebun dan lembaga pekebun dengan kegiatan santripreneur berbasis UKMK sawit yang difokuskan di wilayah Riau sebagai wilayah dengan lahan perkebunan sawit terbesar di Indonesia, yaitu kegiatan workshop penguatan UKMK Pondok Pesantren untuk mendukung program peremajaan sawit rakyat melalui pembibitan sawit bekerjasama dengan Apkasindo, dan kegiatan peningkatan citra nilai produk turunan kelapa sawit melalui tindak lanjut pengembangan potensi santripreneur berbasis UKMK sawit sebagai program pemberdayaan ekonomi daerah bekerjasama dengan Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Selanjutnya kami mohon kiranya Bapak Wapres dapat memberikan arahan lebih lanjut atas kegiatan-kegiatan yang telah BPDPKS lakukan saat ini dan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Wapres yang sangat kami cintai, ada 3 pertanyaan Bapak. Yang pertama dari Pak Makmur yang menyoroti mengenai lahan-lahan kebun sawit yang masih diklaim dalam kawasan hutan. Sudah pegang sertifikat hak milik, sudah jadi kampung, fasilitas umum, kabupaten, namun masih diklaim kawasan hutan. Sehingga dalam pengajuan peremajaan sawit rakyat menemui kendala. Lalu yang kedua, bahwa petani-petani kelapa sawit masih kesulitan mengakses kredit usaha rakyat yang 6% itu Pak Wapres. Jadi mohon kiranya nanti dapat diberikan arahan. Lalu yang ketiga Pak Wapres, kita bersyukur harga tandan buah segar sawit mengalami kenaikan. Namun secara kita tidak sadar, industri pupuk juga ikut menaikkan harga pupuk Bapak. Jadi sampai 70%. Ini sangat membuat petani kita menjerit di seluruh Indonesia. Lalu yang kedua dari santri kita, Mas Zaki,
sangat bersyukur sudah diluncurkan oleh Bapak Wapres program Santripreneur, karena begitu banyak pesantren yang ada di dalam kebun sawit. Namun tidak hanya pembibitan sawit, santri-santri ternyata juga sudah berpikir jauh, mau mendirikan pabrik mini dan mempunyai produk minyak goreng santri. Lalu yang terakhir, Bapak Edi Wibowo selaku badan yang mengelola dana triliunan dari pungutan sawit sudah banyak menyalurkan dana untuk peremajaan sawit rakyat 200.000 hektar lebih dan beasiswa kepada 2.600 mahasiswa anak-anak petani kelapa sawit dari Sabang sampai Merauke. Dan juga ada pemberdayaan pekebun dan pengembangan UKMK sawit yang kita saksikan pada hari ini. Tentunya mohon arahan Pak Wapres, kira-kira BPDPKS bagaimana baiknya ke depan untuk mengantisipasi keinginan dari para petani dan santri tersebut. Mungkin itu Pak Wapres, 3 pertanyaan yang izinkan saya berikan kesimpulannya dan mohon berkenan Pak Wapres untuk menjawabnya. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas berbagai pertanyaan. Yang pertama, saya kira kita semua sudah tahu, sudah ada tentang Undang-Undang Cipta Kerja ya, nomor 11. Nah, ini sebenarnya sudah diatur di sana solusi penyelesaian kebun kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Dan petani sawit diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan sejak undang-undang itu berlaku. Bahkan sudah ada juga PP-nya yang mengatur itu. Ya. Oleh karena itu, saya kira untuk menindaklanjuti ini, pertama tentu harus ada kemauan yang sungguh-sungguh dari petani sawit yang kebunnya berada di kawasan hutan untuk menggunakan kesempatan ini memenuhi persyaratan yang diminta oleh Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Ini saya kira karena undang-undangnya mengatur ya supaya itu dipenuhi. Nah, yang kedua, saya minta pemerintah daerah, Pak Gubernur, Pak Bupati, ini tentu harus ikut berperan, ya, dan juga harus memfasilitasi, membantu para petani untuk mengurus, menyelesaikan hutannya, diberi di asistensi, dibantu supaya ada percepatan. Ya. Kemudian juga saya minta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga harus proaktif. Jangan hanya menunggu, tapi juga proaktif membantu petani sawit yang berada di kawasan hutan di dalam mengakses perizinan itu. Ini barangkali yang 3 hal ini saya kira yang saya minta. Dari pihak petani juga harus aktif, pemerintah daerah memfasilitasi, kemudian dari KLH, Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan proaktif. Jadi menjemput bola ya, supaya tidak terjadi kesulitan, sehingga kalau ada kesulitan apa itu bisa segera diatasi. Ini saya kira untuk mempercepat prosesnya ini. Barangkali itu yang saya minta supaya ada komunikasi. Barangkali Pak Gubernur, Pak Bupati membantu ini ya supaya keinginan daripada petani itu segera terwujud. Kalau dikerjakan bersama-sama, saya kira pasti akan segera terwujud. Ini. Kemudian soal KUR itu kan memang sudah ada dananya ya.
Untuk itu juga perlu dibantu, ya, dan perlu memanfaatkan kerjasama dengan off-taker yang berasal dari debitur sendiri atau juga dari segmen korporasi maupun juga dari pihak lainnya. Para petani bisa menjajaki model klaster tersebut. Jadi bagaimana supaya para petani ikut mencari kemudahan, dan saya minta dari pihak debitur itu juga menjemput bola lah juga, ya, dari bank, dari banknya sendiri jangan hanya menunggu. Nah, saya minta Kementerian Pertanian supaya menyampaikan daftarnya, ya, daftar mereka yang para petani yang akan calon yang akan mendapatkan KUR itu, supaya disampaikan kepada pihak bank, supaya bank kemudian juga menjemput bola, sehingga nanti bisa lebih cepat jalannya. Kalau ada kesulitan administratif, supaya dibantu, baik dari pihak, dan tentu Pak Gubernur juga, Pak Bupati dan Pak Gubernur juga membantu prosesnya ini, sehingga masalah KUR ini tidak mengalami hambatan. Dananya sudah ada, aturannya sudah ada, persyaratannya sudah ada, hanya mungkin jangan sampai masalah-masalah terkendala administrasi kemudian tidak bisa berjalan. Jadi ada inisiatif dari pihak petani, terus menjemput pola dari pihak bank dan Pemda supaya ikut memfasilitasi. Namanya mempercepat, ya, mempermudah, ya, jalannya itu. Ini juga sama seperti tadi yang masalah akses daripada pelaksanaan Undang-Undang Cipta Karya, juga sama juga dengan bagaimana tentang realisasi daripada KUR-KUR itu. Jadi ada dua pihak, tiga pihak yang ikut mempercepat proses ini. Masalah pupuk saya kira ini masalah yang memang belum terpecahkan. Ya. Pemerintah punya program subsidi pupuk, sudah punya. Tapi memang melihat masih keterbatasan anggaran pemerintah, ya, untuk pupuk ini masih terbatas sehingga belum terpenuhi. Oleh karena itu saya minta ini dari Kementerian Pertanian, ya, melakukan penelitian pembuatan pupuk dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Bagaimana dari pihak Kementerian Pertanian supaya sumber daya yang ada di sekitar itu, ya, dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan. Walaupun pemerintah terus akan berusaha memperbesar, ya, subsidi ini, ya, untuk kepentingan pertanian. Tepat sasarannya. Ya, dan juga berusaha supaya tepat sasaran. Jangan pupuk ini harus sampai kepada yang berhaknya. Hendak pada Kementerian Pertanian itu, dan menambah produksi pupuk yang terdiri dari bahan yang ada, sehingga tidak mengandalkan itu semua, sehingga bisa terpenuhi. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Yang pabrik. Kemudian yang berikutnya itu soal yang apa? Santripreneur. Saya betul-betul apresiasi lah, ikut bersyukur bahwa santripreneur berbasis UMKM ya, kelapa sawit ini telah diluncurkan dan juga telah menghasilkan bukti nyata dengan sudah berjalan pembibitannya dan sudah juga ke kebun PSR ini. Ya. Dan seperti saya tadi sampaikan di dalam sambutan saya, ada 3 klaster yang perlu dikelola dengan baik, yaitu untuk memberi nilai tambah, ya, penguatan sektor hulu, memperkuat industri hilir,
dan peningkatan kualitas SDM. Nah, pembangunan pabrik mini minyak sawit goreng ini saya kira merupakan salah satu dari bentuk hilirisasi komoditas kelapa sawit. Ini saya mendorong untuk mengapresiasi, ya. Dan saya minta ini juga disiapkan supaya namanya yang menarik, ya kan. Kemudian juga dipikirkan supaya pendanaan dari pembangunan pabrik minyak tersebut juga diupayakan. Nanti ada dana-dana dari pihak pemerintah maupun dari pihak lain, ya. Dan badan ini supaya juga badan pengelola supaya juga memfasilitasi itu yang mencarikan sumber dananya, pengelola dana perkebunan. Ya. Dan dana yang ada juga memang sudah ada. Coba dipikirkan, coba ini dibuat proposalnya yang tepat. Dan pemerintah nanti akan memberikan bantuan dorongan. Ya, saya kira itu yang saya minta, itu dikaji betul supaya nanti betul-betul begitu bisa sudah bisa diluncurkan atau dimulai di prakarsanya itu semuanya sudah berjalan dengan baik. Saya kira dana-dana yang ada maupun di badan maupun di perbankan saya kira ada untuk bisa membangun itu. Yang penting visible, ya, itu saya kira nggak ada masalah. Ya. Asal visible itu saya kira sekarang bank pun mencari proyek-proyek yang visible. Ya. Karena itu badan ini supaya memfasilitasi lah pembuatan pabrik mini ini. Ini saya kira peluang bagus, kemauan bagus. Nah, kalau santri itu mesti ngerti itu. Ya, manjadda wajad. Ya kan? Siapa yang bersungguh-sungguh pasti nanti akan berhasil. Pasti. Oleh karena itu dibuat dengan baik. Bukan hanya angan-angan, tapi real. Ya, dalam bentuk proposal yang matang. Kali itu saya kira tentang pabrik mini minyak sawit goreng untuk santri preneur, ya, untuk Gus Iwan, saya bilang Gus Iwan, santri bagus, pinter ngaji, usahawan. Nah, ini bagus, sudah dari tanam sekarang mulai ke hilir, yaitu ke pabriknya. Itu saya kira semangatnya sudah harus terus dikembangkan, ditumbuhkan. Tentang dari badan pengelola dana perkebunan, saya kira apa yang tadi sudah dicadangkan itu terus supaya dimaksimalkan. Ya. Baik masalah yang menyangkut sumber daya manusianya, kemudian pemberian beasiswa untuk mahasiswa, kemudian juga pemberdayaan perkebunan dengan kegiatan santripreneur, UKMK, dan tadi apalagi itu, saya pikir itu hal yang menurut saya itu bagus sekali. Jadi menurut saya, pokoknya yang pertama saya mengapresiasi lah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, ya, dalam memperkuat UKMK dan pondok pesantren dalam industri sawit yang berkelanjutan. Di samping itu juga supaya lebih memberdayakan pemanfaatkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan BPDPKS, ya, supaya lebih diberdayakan untuk meningkatkan nilai tambahnya, ya, termasuk tadi mini,
produk turunan sawit, dengan lebih banyak memberdayakan perkebunan swadaya melalui UKMK, pesantren dan juga BUMDes. Ini hasil-hasil penelitiannya supaya dikembangkan. Ada 3 hal barangkali yang harus dipenuhi untuk dapat beroperasinya pabrik kelapa sawit. Pertama itu modal kerja untuk membangun bangunan pabriknya dan untuk operasionalnya. Itu supaya disiapkan. Yang keduanya ketersediaan pasokan bahan bakunya, tandan buah sawitnya. Dan yang ketiga manajemen pengelolaan PKS yang baik. Kalau ketiganya terpenuhi, saya kira tidak ada yang sulit untuk membuat kelapa sawit, pabrik kelapa sawit itu. Dan juga adanya pasar yang akan menampung produk daripada sekarang ini pasar lagi bagus saya kira. Ya, baik lokal maupun juga global. Nah, perlibatan santri ini menjadi penting karena memang kita juga mendorong para santri pesantren untuk turut berkontribusi aktif di dalam menekan angka kemiskinan di masyarakat, ya, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui penguatan kemandirian dan wirausahaan, wiraswastaan. Ini barangkali menjadi harus lebih dipacu lagi. Nah, pesantren ini kalau kita lihat di seluruh Indonesia itu ada 28.194. Nah, 44,2%-nya atau sekitar 12.469 diantaranya berpotensi untuk bisa mengembangkan ekonomi. Nah, pesantren yang berada di daerah-daerah penghasil komoditi sawit dari 12.000 itu, ya diharapkan akan dapat berperan dalam menggerakkan roda perekonomian, terutama pada masa pemulihan ekonomi sekarang ini. Ini saya pikir potensi ini juga harus terus dibangun. Dan saya kira ini sudah dimulai dengan kita pencanangan dan pemanenan santripreneur di wilayah Riau ini atau Rokan Hilir nih, Rohil. Ini barangkali ini satu permulaan yang baik dan terus harus dikembangkan. Pemerintah akan bukan hanya mengapresiasi, akan terus mendorong, ya, membantu, dan di situ ada staf khusus saya yang ada Pak Imam Aziz, ya, hadir di dalam pertemuan ini. Saya minta Pak Imam Aziz coba ini semua masalah-masalah yang dihadapi ini, ya, diinventarisasi, kemudian kita konsultasikan dengan semua pemangku kepentingan, dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian BUMN untuk permodalannya. Kemudian juga dengan Kementerian Perindustrian. Karena kan kita koordinasikan hal-hal yang memang dibutuhkan secara lebih detail, ya, lebih terperinci. Barangkali itu. Saya minta Pak Imam Aziz untuk memfasilitasi itu. Barangkali itu. Ya, supaya nanti hal-hal yang menjadi kesulitan itu bisa segera diantisipasi. Barangkali itu jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk orang tua kita, pimpinan kita, Bapak Wapres. Dan sangat lengkap sekali beliau memberikan motivasi kepada kita semua, kepada para petani harus menyatukan semangatnya, bertekad yang kuat, karena pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Mari kita bersama-sama melengkapi semua administrasinya,
Dan kita mohon seperti perintah Bapak Wapres, bagaimana Pak Bupati dan Pak Gubernur memfasilitasi para petani untuk bisa melengkapi administrasi dalam pengajuan, dan tentu saja Kementerian Lingkungan Hidup terkait kehutanan harus proaktif dalam rangka menjemput bola. Lalu untuk KUR, Pak Wapres juga sudah mendorong bagaimana kita harus bermitra. Kita harus cari off-taker dan juga pihak bank nanti harus jemput bola. Bapak Wapres di sini hadir Bank Riau Kepri, Bank Kebanggaan Masyarakat Riau, tepuk tangan, yang akan menjadi syariah dan sangat membantu kami petani kelapa sawit, dan kredit dari tanaman permajaan sawit rakyat ini oleh Bank Riau Kepri. Dan juga mohon Pak Kementerian Pertanian untuk mendata para koperasi atau petani untuk menyampaikan data KUR kepada pihak perbankan. Untuk masalah pupuk, Bapak Wapres yang kami hormati, petani sawit membeli pupuk non-subsidi. Jadi bukan pupuk subsidi Pak Wapres, jadi kami mohon perlindungan harganya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Wapres, dan semoga pabrik mini minyak sawit milik Santripreneur dapat berdiri di Kabupaten Rokan Hilir. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, telah kita dengarkan bersama dialog antara petani, santri, dan juga BPD PKS. Selanjutnya mari kita berdoa sejenak, di mana pembacaan doa akan dipandu oleh Bapak Kiai Haji Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita tadahkan tangan kita meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing, agar apa yang dihajatkan, apa yang dicita-citakan pada siang hari ini diberikan keridhaan, diberikan kelancaran, dan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, wahai Zat penguasa langit, penguasa bumi, kami mohon kepadamu ya Allah di siang yang penuh berkah ini ya Allah. Semoga Engkau ya Allah meridai acara kami pada siang hari ini ya Allah. Semoga Engkau senantiasa memberikan keberkahan acara kami pada siang hari ini ya Allah. Dan Engkau kabulkan hajat-hajat permohonan kita pada siang hari ini ya Allah. Sehingga acara pada hari ini ya Allah dapat bermanfaat bagi masyarakat kita, bagi provinsi kita, Provinsi Riau, dan umumnya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, pada siang hari ini ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah agar Engkau senantiasa memberikan kami semuanya yang hadir maupun yang tidak hadir, masyarakat kami, wilayah kami, dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia, rakyat semuanya ya Allah diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehat walafiat, sehat walafiat. Engkau jauhkan daripada penyakit-penyakit ya Allah. Wabil khusus Engkau jauhkan dari penyakit corona, dan Engkau segera angkat ya Allah penyakit corona dari muka bumi ini. Engkau berikan kemakmuran ya Allah kepada masyarakat kita, kepada wilayah kita, dan juga kepada bangsa kita ya Allah ya Rabbal Alamin.
Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, serangkaian acara panen perdana kelapa sawit dan peninjauan kegiatan Santipreneur di Desa Sukamaju, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau telah kita ikuti bersama. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir pada acara ini. Selanjutnya, mohon berkenan Wakil Presiden Republik Indonesia meninggalkan ruang konferensi video. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu hadirin, kami silakan duduk kembali dan mohon kesediaannya untuk tetap di tempat karena akan ada penyerahan penghargaan yang akan diserahkan oleh DPP Apkasindo sebagai wujud terima kasih atas berjalannya program Santipreneur dan program peremajaan sawit rakyat. Piagam penghargaan yang pertama, kami mohon berkenan perwakilan dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Akan diserahkan oleh Kiai Haji Imam Aziz. Mohon berkenan Bapak. Kami persilakan kepada juru foto untuk segera mengambil gambar. Boleh Bapak dan Ibu semua kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk penghargaan pertama di hari ini. Bapak dan Ibu kami persilakan kembali. Dilanjutkan penghargaan kami berikan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Mohon berkenan kepada Maijen TNI Purnawirawan Eko Kusnara SIP. Mohon berkenan Bapak untuk menyerahkan penghargaan yang kedua. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir. Setelah ini bersiap-siap produsen bibit Domimas. Damimas, mohon izin. Baik, kami persilakan kembali Bapak, terima kasih. Produsen bibit Damimas, mohon berkenan kepada Bapak Saiful Bahari SHMH untuk menyerahkan penghargaan yang ketiga. Setelah ini mohon bersiap-siap produsen bibit Topas. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu semua. Kami persilakan kepada produsen bibit Topas dan penyerahan penghargaan mohon berkenan kepada Bapak Dr. Gulat Manurung. Ya, akan diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP Apkasindo. Boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu sekali lagi. Boleh tepuk tangan kalau begitu Bapak dan Ibu semua. Hidup Pak Ketum. Selanjutnya bersiap produsen bibit Sriwijaya. Baik.
Penghargaan selanjutnya diberikan kepada Bariau Kepri. Mohon berkenan menyerahkan penghargaan tersebut kepada Bupati Rokan Hilir. Dengan hormat kami mohon kepada Bapak Haji Afrizal Sintong. Boleh tepuk tangan sekali lagi hadirin semua. Kami persilakan kembali Bapak, izin. Ya, berbagai penghargaan telah diberikan oleh Apkasindo. Selanjutnya, pemberian bantuan seperangkat gerobak dorong dan dodos sawit kepada Ketua KUD Subur Makmur. Mohon berkenan kepada Bapak Heru Triwidarto, selaku Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar. Kami persilakan Bapak. Mohon berkenan kepada Bapak Haji Tumin. Sekretaris dan Bendahara KUD Subur, kami juga persilakan maju untuk menerima bantuan. Nah, ini dia para penerima bantuan. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Dibawa langsung Pak, bantuannya Pak. Jangan ditinggal Pak. Baik, kami persilakan kepada Bapak-Bapak semua kembali. Nah, ini merupakan bagian akhir dari acara kita hari ini. Mohon berkenan kepada tamu VIP kami untuk kita sejenak mengabadikan momentum pertemuan kita di hari ini untuk berfoto. Panitia kami mohon berkenan untuk bantu menentukan posisi kepada para tetamu kita untuk berfoto bersama. Ya, kami mohon panitia untuk bantu. Mohon izin Ibu Camat sebagai tuan rumah kami juga turut mengundang. Silakan Bu Camat. Salam setaranya mohon izin Pak. Baik, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu kembali. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak dan Ibu semua. Inilah bagian akhir dari acara kita di hari ini. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk melanjutkan peninjauan di lahan-lahan panen kelapa sawit kita di hari ini. Ya, acara panen perdana kelapa sawit dan peninjauan kegiatan Santipreneur di Desa Sukamaju, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sudah berakhir. Saya selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia di hari ini, mohon maaf sekiranya ada salah dan hilaf di dalam kami menyelenggarakan acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Yes, halo.